Bismillahirrahmanirrahim. Berjalan jauh ke Tanjung Pura sehingga sebentar membeli rotan. Assalamualaikum, saya buka acara. Jawaban UAS siap saya paparkan. Salam sejahtera untuk Bapak Ibu semuanya. Yang saya hormati Bu Pustika Yuningpuri dan juga teman-teman dari Universitas Sivil Asia yang saya banggakan. Mohon izin saat ini saya akan memaparkan ujian akhir semester matkul manajemen investasi dengan judul kajiannya adalah Optimal Rebalancing Strategies Reduce Market Variability. Jadi secara SPOK kita melihat bahwasannya pada jurnal ini dia menggunakan strategi-strategi yaitu jamak strategis yang berguna untuk mengoptimalisasikan rebalancing pada market saham. Nah, rebalancing itu apa sih? Nanti kita akan bahas guna untuk mengurangi market variability. Market variability ini biasanya terkait dengan volatilitas market yang mana mempengaruhi risiko dari suatu instrumen investasi. Baik, saya Vicky Fajar dari MJ704, PJJ S1 Manajemen, izin memaparkan. Yang pertama, marilah kita sama-sama melihat sedikit cuplikan drama ini ya, teman-teman. Ini ada drama dari startup. 별명. 딸한테 그네 타는 거 가르쳐주고는 싶은데 다치게 하고 싶진 않고 그 마음이 나한테도 와닿았어요. 근데 그걸 전하는 게 참 쉽지 않네요. Nah, jadi pada di sini teman-teman lihat ya, bahwasanya dia main ayunan ya, kemudian jatuh karena terlalu kencang, akhirnya ditolong oleh 딸한테 ayahnya 그네 타는 거 가르쳐주고는 싶은데 dan tertolong oleh pasir yang ada di bawahnya ya teman-teman. Nah, jadi apa sih kaitannya dengan penelitian kita kali ini? Jadi rebalancing sendiri, saya mengibaratkannya seperti kita sedang bermain ayunan. Terkadang kita terlalu cepat, kadang kita juga terlalu lambat. Jadi kita perlu mengatur ritme supaya dapat menikmati ayunan dengan aman dan stabil. Dalam investasi, jika kita tidak pernah menyesuaikan alokasi aset, tidak pernah melakukan rebalancing, maka investasi kita bisa menjadi terlalu ekstrim, risiko yang sangat tinggi. Jadi, salah satu solusi dalam investasi jangka panjang maupun jangka pendek adalah dengan melakukan strategi rebalancing yang optimal sehingga kita bisa menjaga keseimbangan portofolio seperti menjaga ayunan tadi agar anak kecil yang kita jaga tadi tidak sampai jatuh, agar investasi kita tidak sampai rugi terlalu dalam atau membuat kita bangkrut. Nah, kemudian saya coba tanya kepada teman-teman, sebuah brainstorming ya teman-teman, kira-kira apakah teman-teman lebih suka memiliki investasi yang stabil dan terkendali atau mengambil risiko besar hanya karena tidak tahu kapan harus menyesuaikan portofolio? Jadi, terkadang kita gelap mata menginginkan return yang sangat besar, kan? Kemudian kita mengambil risiko yang besar pula. Terkadang risiko besar adalah risiko yang tidak terukur. Dan risiko besar yang terukur memang relate dengan return, tapi risiko besar yang tidak ada ukurannya hanya justru membuat kita seperti bunuh diri saja. Makanya kita perlu instrumen dan juga investasi yang stabil dan terkendali supaya kita tetap aman. Nah, ini ada menurut penelitian dari The Journal of Finance and Data Science menunjukkan bahwasanya volatilitas pasar dapat dikurangi secara signifikan dengan strategi rebalancing yang tepat. Selain itu, portofolio yang dibiarkan tanpa rebalancing maka mendapatkan penurunan return tahunan. Jadi tahunan ya, 2-3% dibandingkan dengan yang secara rutin menyesuaikan alokasi asetnya. Dapat kita bayangkan, jika 10 tahun, maka rata-rata kerugiannya adalah 30%. Nah, itu sangat-sangat merugikan. Makanya, kita perlu belajar pada jurnal berikut, yaitu optimalisasi rebalancing strategis dalam mengurangi volatilitas market atau variability market.
Penulisnya adalah Hels Holden dan Lars Holden, dimuat di The Journal of Finance and Data Science di China, dan afiliasinya adalah Norwegian University of Science and Technology, Norwegian Computing Center. Jadi afiliasi maksudnya afiliasi pada penulis, sedangkan jurnalnya ada di Chinese yaitu KAI Chinese Roots Global Impact, dan juga terindeks Scopus. Nah, ini adalah penulisnya, teman-teman. Jadi penulis pertama adalah Hels Holden. Beliau merupakan profesor matematika di Universitas Sains dan Teknologi Norwegia. Kemudian penulis keduanya adalah Lars Holden. Beliau adalah CEO dan juga ketua di Pusat Komputasi Norwegia dan sempat bekerja sebagai peneliti dan ketua peneliti di Pusat Komputasi Pusat Norwegia. Keduanya merupakan saudara dan sama-sama menjadi profesor. Bedanya Hels Holden lebih kepada profesor sarjana, pasca sarjana, dan Lars Holden pada profesor matematika terapan. Sama-sama keduanya di Universitas Oslo dan juga Universitas Norwegia pengembangannya. Nah, latar belakangnya sendiri dari jurnal ini adalah banyaknya investor pasif yang melakukan rebalancing pada waktu tertentu seperti akhir bulan, akhir kuartal, dan juga akhir tahun. Kita memahami bahwasanya investor pasif tidak terlalu ikut campur tangan, tidak terlalu aktif dalam melaksanakan investasi. Nah, biasanya kita mengenal investor pasif adalah investor jangka panjang, dan investor pendek biasanya mampu mengubah rebalancing portofolionya setiap hari, mungkin setiap jam, setiap detik, yang biasanya kita kenal sebagai trader atau investor aktif. Kemudian hal ini dapat menyebabkan fluktuasi pasar yang signifikan. Kenapa signifikan? Karena biasanya investor pasif adalah investor instansi, investor perbankan, investor asing, sehingga mereka memiliki dana yang besar. Jadi ketika mereka melakukan rebalancing bersama-sama dengan dana yang besar, akan menyebabkan fluktuasi pasar yang signifikan. Jadi ketika banyak yang menjual saham, maka suatu saham dapat turun, ketika suatu saham dibeli maka dapat naik, dan seterusnya. Jadi studi ini meneliti bagaimana strategi rebalancing yang optimal, lebih fleksibel, dapat mengurangi variabilitas pasar. Fokus utamanya adalah dampak strategi rebalancing optimal terhadap return portofolio dan juga stabilitas pasar. Signifikansi penelitiannya, yang pertama adalah proporsi investor pasif yang meningkat. Jadi urgensinya karena investor pasif semakin ke sini semakin meningkat karena peningkatan value investing yang mana dikembangkan oleh Graham Bell dan juga The Oracle of Omaha, yaitu pemilik Hathways, perlu atau kita kenal sebagai dewa 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 investornya di Amerika. Perlu pemahaman dampaknya terhadap pasar. Kemudian optimalisasi rebalancing untuk menentukan strategi terbaik untuk mengurangi variabilitas. Kemudian ada stabilitas keuangan untuk mengurangi efek negatif dari aksi investor pasif, dan juga dampak kebijakan investasi yang perlu untuk membantu pembuat kebijakan dalam mengelola risiko pasar, serta arah riset selanjutnya ini bermanfaat apakah studi lebih lanjut tentang interaksi strategi antar rebalancing. Kita next. Jadi memang rumusan masalahnya ada 4. Jadi teman-teman, yang pertama adalah bagaimana perilaku investor pasif mempengaruhi stabilitas pasar. Yang kedua adalah strategi rebalancing apa yang paling efektif dalam mengurangi variabilitas pasar. Kemudian 3, bagaimana rebalancing yang terkoordinasi mempengaruhi volatilitas harga. Yang keempat adalah bagaimana rebalancing yang terkoordinasi mempengaruhi volatilitas harga. Dan kita masuk pada next step-nya, yaitu tujuan penelitian. Yang pertama adalah memahami dampak investor pasif terhadap pasar keuangan, kemudian mengidentifikasi strategi rebalancing yang optimal, mengurangi volatilitas pasar melalui rebalancing yang lebih efisien, memberikan rekomendasi praktis bagi manajer investasi dan pembuat kebijakan. Kemudian mendorong penelitian lebih lanjut tentang strategi rebalancing dalam pasar global. Dan investing control-nya atau bisa kita bilang metodologinya yaitu menggunakan pure model matematika, yaitu mengoptimalisasikan portofolio dengan mempertimbangkan biaya transaksi. Jadi ketika kita berbicara tentang kebijakan tadi, teman-teman, jadi ada perhitungan bagaimana suatu biaya
transaksi mempengaruhi keinginan suatu instansi atau investor dalam melakukan rebalancing. Contohnya, ketika $1 miliar diinvestasikan, ingin menarik dananya dan biayanya adalah 1%, maka dari 1 miliar diperlukan sekitar 10 juta dolar untuk melakukan rebalancing atau penarikan transaksi tersebut. Jadi biaya transaksi ini cukup membantu. Apalagi di USA, apabila kita melakukan investasi, itu biasanya dikenakan pembatasan. Jadi ketika kita jual beli suatu saham itu hanya bisa maksimal 3 kali dalam seminggu. Jadi bisa kita jual beli dengan maksimum 3 kali proses jual beli tadi. Nah, itu biasanya saya lakukan untuk saham-saham seperti Tesla, saham Google, Microsoft, dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah no trade region. Rebalancing hanya dilakukan jika harga keluar dari zona tertentu. Jadi dia memiliki rentang, jadi rentang atas sama rentang bawah. Jadi dia menggunakan yang pertama adalah model matematika, kedua adalah perhitungan no trade region, kemudian dia melakukan simulasi numerik menggunakan data historis Oslo Stock Exchange dari 83 sampai 2018. Kemudian yang keempat adalah pengukuran variabilitas pasar mengamati perbedaan harga minimum dan maksimum akibat rebalancing, sehingga didapatkan analisis hasil yang membandingkan efektivitas strategi rebalancing terhadap stabilitas pasar. Baik, peneliti menggunakan yang pertama model matematika, yaitu teorema pertama, eksistensi dan juga keunikan dalam optimalisasi portofolio. Jadi teorema ini melihat dan juga menunjukkan bahwa fungsi utilitas yang diberikan selalu memiliki solusi optimal. Jika fungsi utilitas bersifat kontinu, maka ada minimal satu solusi optimal dalam himpunan yang kompak. Jika fungsi utilitas juga konkav secara ketat, maka solusi optimal tersebut pasti unik. Nah, jadi ada statement atau mungkin asumsi dasar. Yang pertama adalah portofolio optimal selalu ada. Kemudian yang kedua, jika fungsi utilitas bersifat ketat, konkavnya hanya ada satu strategi optimal. Konkav itu bisa jadi perubahan. Jika saya sederhanakan, teman-teman, ini mirip ketika teman-teman mengunjungi restoran. Ibaratnya teman-teman sudah memiliki satu restoran yang menjadi langganan teman-teman. Jika dia hanya memiliki menu yang sama setiap hari, tentu teman-teman memiliki menu terbaik atau mungkin menu preferensi yang paling disukai. Contohnya mungkin warung nasi goreng, teman-teman suka nasi goreng seafood dan juga minumnya teh hangat. Cuma konkav dapat kita artikan dengan restoran tersebut mengganti menunya berapa kali waktu sekali sih. Contohnya, pada bulan depan restoran tersebut tidak menjual nasi goreng seafood lagi. Nah, teman-teman tentu membuat pilihan yang baru nih. Mungkin nasi goreng pete, mungkin nasi goreng spesial, mungkin nasi goreng yang telurnya 2. Jadi teman-teman menggunakan pertimbangan untuk dapat menentukan menu yang paling optimal. Dalam hal ini adalah optimal portfolio yang sekiranya paling baik menurut teman-teman. Jadi ada pertimbangannya, seperti mungkin teman-teman melihat kadar gizinya, kemudian rasanya, kemudian harganya. Nah, disitulah teorema ini dapat kita hitung. Jadi yang pertama ini, O A sama dengan koma V dan Z ini merupakan fungsi utilitas. Ini adalah fungsi yang mengukur kepuasan atau keuntungan berdasarkan variabel A dan V. Vektor parameter lain yaitu Z sebagai variabel tambahan. Dan sub ini berarti mencari nilai terbesar yang bisa dicapai oleh fungsi O, A, V, Z ketika A diambil dari himpunan bawahnya ini ya, ini ohm ini ya. Jadi supremum adalah batas atas terkecil, jadi mirip dengan nilai maksimum, tapi jika maksimum tidak ada, supremum tetap ada. Dan juga AB, Z ini menunjukkan bahwa ini adalah solusi optimal dari A yang menghasilkan nilai utilitas sebesar ohm ini. Nah, itu tadi teman-teman bahwasanya dapat kita sederhanakan seperti memilih menu di restoran ya. Nah, kemudian kita lanjut pada teorema kedua. Jadi, teorema ini merupakan optimalisasi strategi dengan kita melakukan rebalancing.
Nah, kita menggunakan hasil dari teorema pertama, memastikan bahwa setiap nilai B dan strategi Z memiliki portofolio yang optimal. Jika tidak ada biaya transaksi, strategi optimal adalah selalu rebalancing ke portofolio ideal. Ketika harga aset dianggap eksogen, strategi terbaik adalah mempertahankan portofolio dalam keadaan optimal dengan rebalancing. Jadi, poin yang kedua, di sini disebutkan jika tidak ada biaya transaksi. Jadi biaya transaksi sendiri dapat digunakan sebagai insentif atau mungkin sebagai mirip tax ya, dalam bagaimana kita lihat tax itu memberikan pengurangan konsumsi dan membuat shifting demand dan supply. Begitu juga biaya transaksi. Biaya transaksi juga dapat memberikan shifting demand dan supply. Jadi terkadang investor juga mikir-mikir nih, masa aku harus rebalancing ini, tapi aku nanti harus keluar duit segini. Padahal lebih besar biaya transaksinya dibandingkan dengan risikonya. Karena biasanya biaya transaksi sekitar 3%, 4%. Nah, biasanya investor pasti akan milih-milih. Kemudian, ketika harga aset dianggap eksogen, ini maksudnya tidak homogen atau mungkin tidak seragam. Jadi ketika harga aset itu tidak seragam, jadi sekaligus mempertahankan portfolio dalam keadaan optimal dengan rebalancing. Jadi dapat dilakukan rebalancing. Jadi dapat saya sederhanakan teman-teman. Ini mirip ketika teman-teman membeli pasir. Nah, ketika teman-teman membeli pasir, tentu kan diturunkan oleh truk. Terkadang pasti akan ada angin dan terkadang masih akan ada hujan. Jadi tanahnya bisa longsor seperti itu ya. Jadi kita perlu untuk mengatur tanah pasir tadi yang kita beli supaya tidak hanyut terbawa air, kemudian tidak menutup jalan utama, kemudian tidak berserakan kemana-mana, terbawa erosi, dan tidak terbawa angin. Nah, tentu kita perlu untuk menguruknya dengan waktu-waktu tertentu. Misal seminggu sekali kita cek, 2 minggu sekali kita atur pasirnya supaya volumenya, beratnya tidak berkurang dengan drastis dan kita mampu mengontrol pasir yang kita miliki tadi untuk melaksanakan tujuan-tujuan pembangunan yang kita inginkan. Nah, dari segi teoremanya sendiri, teman-teman, SUP ini merupakan pencarian nilai tertinggi ya teman-teman, dan ABZ merupakan elemen opsional dan Z mencerminkan kemungkinan variabel tambahan. Nah, dari strategi ini kita mendapatkan bahwasanya ini dapat dikali Z. Nah, perbedaannya ketika teman-teman ini adalah Om B, jadi ketika ini adalah dikali Z. Nah, Z sendiri ini adalah variabel lain yang sekiranya dapat memberikan gambaran terbaik dalam kondisi pasar apapun. Jadi eksistensi strategi optimal yang mencapai nilai utilitas tertinggi untuk semua kemungkinan skenario dan juga aplikasinya dalam investasi berupa keputusan ekonomi dan optimasi di mana kita ingin memilih strategi terbaik yang bertahan di berbagai kondisi eksternal. Kita lanjut pada teorema yang ketiga yaitu no trade region atau wilayah tanpa perdagangan. Jadi dapat saya jelaskan, ini mirip seperti rentang tadi ya teman-teman. Jadi ketika teman-teman berada di ayunan, tadi ketika kita lihat videonya di awal, sudah pada posisi yang sangat nyaman, sudah PW ini. Jadi teman-teman tidak perlu mempercepat ayunannya, tidak perlu memperlambat, menikmati saja rasanya bermain di ayunan. Nah, di saat itulah teorema 3 ini berfungsi. Jadi dia mengukur wilayah yang sekiranya kita tidak perlu ngapa-ngapain nih. Jadi dari teori ini kita belajar nggak ngapa-ngapain itu terkadang menghasilkan return yang paling tinggi. Nah, jadi ada wilayah transaksi no trade region sehingga investor tuh nggak perlu rebalancing, nggak perlu. Nah, jadi kondisi tertentu terpenuhi, misal dia di bawah rentang atau di atas rentang, baru perlu rebalancing. Jadi ini menggunakan konsep kontradiksi teman-teman, di mana jika ada strategi yang lebih baik akan bertentangan dengan optimalisasi portofolio ideal. Dalam kondisi tertentu, strategi terbaik adalah tidak melakukan transaksi sama sekali. Kemudian jika teman-teman ingin membaca teoremanya, jadi ini ada berbagai faktor ya teman-teman, faktor degradasi dan juga faktor-faktor implikasi teorema. Namun yang menjadi puncak dari faktornya sendiri, yaitu yang di bawah ini mengatakan bahwa strategi B menghasilkan utilitas yang lebih kecil dibandingkan strategi A. Dan bentuk akhirnya, bagian dalam kurung menyatakan
seberapa besar utilitas berkurang akibat perubahan strategi. Dan juga jika K ini K, W, dan juga lebih besar daripada 2M, maka step perubahan strategi adalah A dikurangi B. Jadi A dikurangi B adalah rentang besarnya perubahan strategi yang akan membuat utilitas semakin turun. Nah, jadi di sini kita melihat nih teman-teman bahwasanya pembuatan rentang strategi dalam pemutusan decision making dalam membuat rebalancing itu perlu digunakan model matematika seperti ini. Oke, lanjut. Dan ini adalah hasil penelitian yang telah dikembangkan oleh para peneliti sehingga mampu menghasilkan penelitian yang cukup kongruen. Jadi ketika kita lihat dia naik ya teman-teman, scatter plotnya ini 45 derajat. Ini menunjukkan bahwasanya ada hubungan antara sumbu X dan juga sumbu Y, tapi pada awal sampai dengan akhir ini mengalami rentang yang semakin berbeda. Sumbu X sendiri merepresentasikan return dari suatu aset atau indeks sebelum dilakukan rebalancing. Sumbu Y, return setelah dilakukan modifikasi berdasarkan strategi rebalancing. Bahwasanya hasilnya adalah setiap tahun perubahannya rata-rata adalah 2-3%. Dan hasil akhirnya menunjukkan bahwasanya portofolio yang tidak dilakukan rebalancing dengan optimal akan menghasilkan 30% risiko yang lebih tinggi. Namun jika digunakan rebalancing yang terlalu berlebihan, terlalu banyak akan mengurangi return sebanyak 2-3%. Itulah pentingnya kita menggunakan model matematika tadi dan didapatkan bahwasanya model yang paling baik untuk rebalancing adalah menggunakan no trade region. Jadi dia menggunakan rentang. Nah, ketika menggunakan rentang, volatilitas pasar akan berturun. Begitu juga variabilitas pasar tersebut. Nah, rebalancing yang dilakukan dengan no trade sangat efektif dibandingkan metode yang tetap atau mungkin rutinitas. Biaya transaksi memainkan peran penting dalam efektivitas strategi rebalancing. Karena pasti orang berpikir ketika ingin menjual atau membeli dengan dana yang besar dan juga dengan biaya yang besar serta dengan pembatasan jual beli, maka orang relatif investor pasti akan berpikir kembali apakah biaya transaksinya itu sebanding dengan risiko yang dihadapi. Kemudian implikasinya terhadap pasar global adalah strategi rebalancing yang tepat dapat meningkatkan stabilitas sistem keuangan serta pemberian kebijakan dalam pelaksanaan rebalancing seperti biaya jual ataupun biaya beli serta sedikitnya seseorang boleh untuk menjual dan membeli dari saham tentu akan menghasilkan keputusan decision yang berbeda-beda. Nah, kesimpulannya optimalisasi rebalancing dapat meningkatkan efisiensi pasar tadi. Investor pasif perlu mempertimbangkan strategi yang lebih fleksibel untuk menghindari fluktuasi yang besar. Jadi tidak misalnya terkena suatu isu A kemudian dia langsung jual atau beli, tetapi dia memikir tentang penilaiannya sendiri, bisa lewat ROI, bisa lewat dari ROE saham, bisa lewat juga PBV, bisa lewat banyak cara. Jadi investor perlu membuat rentang region yang paling atas atau paling bawah. Contohnya ketika suatu saham PBV-nya sudah 5 atau mungkin 7 kali, maka sudah saatnya dia melepas saham tersebut. Namun jika saham tersebut memiliki nilai PBV 0,5, dia bisa melakukan rebalancing dengan membeli saham tersebut. Begitu juga dengan ROI atau ROE, tergantung sahamnya dan juga strategi dari investor tadi. Nah, regulasi dapat dirancang untuk mencegah dampak negatif dari rebalancing yang serentak akibat isu pasar yang naik secara drastis, dan rekomendasi bagi investor dan pembuat kebijakan untuk mengadopsi strategi rebalancing yang lebih optimal. Sekian teman-teman. Jadi poin utamanya tadi dapat kita sampaikan bagaimana jika kita sebagai investor, kita menerapkan strategi yang terbaik, dan menurut jurnal ini adalah no trade region. Kita memiliki batas-batas atas dan batas akhir
dalam setiap investasi yang kita lakukan, sehingga jika memang tidak ada di atas tidak ada di suatu titik atas, batas atas kita ataupun batas atas bawah kita, kita tidak perlu melakukan apapun, manuver apapun. Baik, terima kasih atas audiensi dari teman-teman semua. Semoga paparan saya memberikan manfaat yang sebesar-besarnya, tidak hanya untuk mengerjakan tugas, tapi juga untuk memberikan ilmu kepada teman-teman semua, khususnya ilmu untuk saya sendiri. Apabila tadi sudah saya buka dengan pantun, izin menutup juga dengan pantun. Malam teriring hujan melambai basah, siang terik bumi tersenyum cerah. Dengan semangat yang tidak kenal lelah, mari kita terus semangat kuliah. Bunga seroja di atas dahan jatuh ditimpa buah berangan. Andai tersilap tutur kata, mohon maaf, saya jua mohonkan. Dari Kedah ke Pekansari, beli kaca di Bukit Tinggi. Selesai sudah, UAS diberi, di lain masa bersua lagi. Bu Pustika orangnya bijak, ilmunya sangat luas. Setiap kalimat ibarat emas. Kami belajar, tak pernah malas. Semoga Ibu berkenan memberi nilai A sampai tuntas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.